Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Jeffrey C. Khairuddin dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks debat, di mana teks debat itu adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 10 di semester 2, khususnya di bab 6 ya. Karena di bab 5 itu membahas tentang teks negosiasi. Nah, kita akan bahas secara sederhana ya, secara singkat tentang apa itu teks debat. Nah, cakupan yang akan saya bahas ini ada beberapa poin ya. Ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian debat, yang kedua unsur-unsur debat, yang ketiga tujuan debat, yang keempat jenis-jenis debat, yang kelima ciri-ciri debat, yang keenam struktur teks debat, yang ketujuh kaidah kebahasaan teks debat. Nah, masing-masing nanti insya Allah saya akan jelaskan secara sederhana supaya mudah dimengerti. Baik, langsung kepada pengertian debat ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, itu adalah pengertian umum menurut KBBI tentang debat ya. Nah, sedangkan pengertian menurut para ahli, di sini saya menuliskan dua ahli bahasa ya. Yang pertama itu dari G. Sukadi dan yang kedua yaitu dari Henry Guntur Tarigan. Nah, secara umum debat itu adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Nah, menurut G. Sukadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Nah, menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Nah, jadi secara umum pengertiannya hampir sama lah ya, hampir sama atau mirip tentang pengertian dari debat itu sendiri. Lanjut kepada unsur-unsur debat. Ada 7 unsur debat yang harus ada di dalam forum debat. Ketujuh unsur-unsur debat tersebut adalah 1. Mosi, 2. Pihak pro atau afirmatif, 3. Pihak kontra atau oposisi, 4. Pihak netral, 5. Moderator, 6. Peserta debat atau audiens, 7. Notulen. Nah, ketujuh unsur ini insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah mosi. Mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan kontra. Tentunya mosi dibuat itu sebagai ide yang harus didebatkan. Ada pro, tentunya ada pro dan ada yang kontra. Yang kedua yaitu pihak pro atau afirmatif. Nah, debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Yang ketiga yaitu pihak kontra atau oposisi. Pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif atau pihak pro. Yang keempat adalah pihak netral. Pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Nah, ini adalah pihak netral. Dia tidak condong ke pihak pro dan tidak condong juga ke pihak kontra. Yang kelima adalah moderator. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh moderator. Jadi moderator itu yang memimpin debat. Segala keputusan harus sesuai dengan izin moderator.
Yang keenam yaitu peserta debat atau audiens. Nah, debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dalam penentuan keputusan akhir, namun jika dibutuhkan voting, maka biasanya peserta akan diperhitungkan suaranya. Yang ketujuh adalah penulis atau notulen. Unsur yang terakhir yaitu adanya penulis atau notulen acara yang bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Tujuan diadakannya debat itu yaitu yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu melatih mematahkan pendapat lawan, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis debat. Ada 4 jenis debat. Yang pertama adalah debat parlementer atau majelis. Kalau di bahasa Inggris kan assembly or parliamentary debating. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu, atau yang disebut dengan cross examination debating. Yang ketiga, debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Dan yang terakhir adalah debat kompetitif. Keempat jenis debat ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu debat parlementer atau debat majelis. Maksud dan tujuan majelis ini yaitu untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara, mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Maksud dan tujuan perdebatan ini yaitu untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Yang ketiga yaitu debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Tujuan debat formal ini adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Dan yang terakhir yaitu debat kompetitif. Debat kompetitif dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing jika debat dilakukan dalam bahasa asing. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri debat. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada sesi ciri-ciri debat ini. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang yaitu pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, antara pihak pro dan pihak kontra. Dan yang terakhir, di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antar pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Struktur debat. Struktur yang pertama yaitu perkenalan. Harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak.
antara pihak afirmasi, oposisi, dan pihak netral. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. Penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim pro, lalu tim kontra, kemudian diakhiri oleh tim netral. Selanjutnya, melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing tim diharuskan menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, merupakan hasil akhir debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Dan yang terakhir yaitu keputusan diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar atau decision by the audience, keputusan oleh hakim atau decision by judge, dan keputusan dengan kritik atau decision by critic. Kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau kalimat kompleks. Minimal ada 2 struktur. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Nah, di dalam konjungsi ini ada banyak ya, ada konjungsi berlawanan, ada konjungsi sejalan, ada konjungsi syarat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Itu merupakan kata rujukan. Pembahasan teks debat cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.